samamu? Gimana? Manfaatnya apa buat dia setelah ikut samamu? Oh, cair dong diberkati Bang Elkas. Yang pertama, dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama, qad aflahal mu'minun. Dia menjadi orang yang beruntung, kata. Ini karena yang mau syahadat ini orang Batak juga. Jika dia mau disiarkan langsung, ya insya Allah Bang Farouk akan siarkan langsung. Nanti proses syahadatnya dia malam nanti. Tapi kalau privasi saya tidak akan live-kan teman-teman. Karena gitu Rom, ada beberapa itu yang mu'alaf. Ketika kita syahadatkan, kita minta izin dulu sama dia untuk nge-share. Kalau dia tidak izinkan untuk direkam atau di video, kita nggak akan rekam, nggak video. Kita diamkan gitu loh. Karena kita harus jaga dia dulu juga kan. Mana tahu dia takut keluarganya tahu. Banyak ketakutan itu tadi gitu loh. Gak boleh sor-sor kita aja hingga akhirnya jadi bumerang bagi dia gitu loh. Ya sama-sama berdoa lah kita teman-teman ya. Semoga dimudahkan oleh Allah ya, dimantapkan syahadatnya nanti malam teman-teman. Jadi manfaatnya apa buat dia Farouk setelah ikut samamu? Gimana? Manfaatnya apa buat dia setelah ikut samamu? Oh, cair dong diberkati Bang Elkas. Yang pertama, dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama, qad aflahal mu'minun. Dia menjadi orang yang beruntung, kata Allah. Sesungguhnya, ya, orang muslim itu, kamu orang muslim itu, orang mukmin itu beruntung. Gini aja analoginya, Rom. Kalau Pak Prabowo mengatakan kau beruntung, mantap nggak? Mantap. Nah, ini Allah yang bilang kau beruntung. Sementara Yesus nggak pernah berkata sesungguhnya orang Kristen itu beruntung. Paulus juga nggak pernah berkata sesungguhnya orang Kristen itu beruntung. Petrus yang ngomong. Apa kata Petrus? Di surat Petrus. Iya, bilang apa Petrusnya? Orang Kristen itu beruntung Berbahagialah. gitu. Berbahagialah. Beda konteksnya. Kalau ini kan literalnya jelas loh Rom. Ini lah dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama ini. Sungguh beruntunglah orang mukmin, kata Allah. Ini. Kau kan tanya nih, apa keuntungan dia gitu loh. Nih keuntungan dia yang pertama nih. Nih. Qad aflahal mu'minun. Nih. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Ini yang pertama. Berarti orang yang udah di dalamnya. Iya yang lah. baru. Kalau udah syahadat kan dia di dalam dia. Kau pun nggak aja. Kalau yang bukan dia baru. Loh, dia begitu bersyahadat kan dia jadi mukmin dia jadi muslim dia, gitu loh. Tingkatan makom iman dia, takwa dia kepada Allahnya dia dan Allah yang tahu. Yang kedua, Ali Imran ayat 110. Nih dalilnya Ali Imran ayat 110. Ketika dia jadi muslim, apa keuntungannya dia menjadi muslim? Banyaklah dalilnya. Sementara Kristen kalau ditanya apa keuntungan jadi Kristen, ngarang semua jawabannya. Kok ngarang pula? Enggak lah. Nanti kita buktikan. Nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummati. Ya. Kamu umat Islam, ini di sini tertulisnya kata kuntum Rom ya. Ini jamak ini, lebih dari 2 orang, 3 orang, tuh banyak orang ini. Kamu umat muslim adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Allah mengatakan, sementara dalam Bible nggak kudapatkan perkataan seperti ini. Yesus mengatakan, kamu orang Kristen adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk Yunani. Kamu umat Kristen adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Nggak ada. Dikatakan kita umat terbaik. Nih, yang ketiga. Nih. Bentar ya, nge-lag pula ini. Nih. Di dalam surah Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 38. Nih.
Keberuntungan ketiga, katakanlah Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang kufur itu, jika mereka berhenti dari kekufurannya atau kekafirannya dan masuk Islam, niscaya akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah. Ini dalam kurung penjelasan ya, orang-orang terdahulu. Kalau berhenti dari kekafirannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, Allah akan ampuni semua dosa-dosa dia yang telah lalu. Makanya dikatakan mereka itu orang-orang para mu'alaf itu bersih dia. Gitu loh. Kembali dia kepada fitrahnya. Muslim. Itu yang ketiga, banyaklah keuntungan yang dia dapatkan ketika dia menjadi seorang mu'alaf atau ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang keempat, surah Al-Maidah ayat 3. Dia mendapatin agama, ajaran yang telah disempurnakan, telah diridhoi, telah dirahmati oleh Allah. Sementara di dalam Bible, Yesus nggak pernah berkata, sesungguhnya telah kusempurnakan Kristen sebagai agamamu. Iya, cuma kan beda lah, Farouk. Beda kan, pengajaran sama kebangkitan beda. Ya, jadi begitu teman-teman. Nanti kalau memungkinkan untuk live, ya insya Allah Bang Farouk akan live teman-teman ya. Bang Farouk akan live. Ya mohon doanya lah teman-teman ya. Semoga sampai menunggu malam hari nanti Allah makin kuatkan hidayah pada Kenapa dia nunggu malam, Farouk? Gimana? Gimana, Rom? Barakallahu fikum. Kenapa nunggu malam? Ya kadang gini, Rom, nggak bisa dipungkiri, ada beberapa mu'alaf ini ketika dia mau syahadat, dia kepingin mentalkin syahadat dia itu orang yang dia inginkan, gitu loh. Nggak bisa dipungkiri gitu loh. Dia contoh lah, dia kan kepengen syahadat. Cair dong diberkati Bang Adi Raja. Apa kau bilang, Ram? Kau cair drong terus kau. Enggak, apa kau bilang tadi? Free apa? Kau lagi free kan hari ini live? Suruh aja dia join, coba. Berarti gini, Rom. Besar kemungkinan dia nggak mau dipublish, Rom. Aku nggak sembarangan. Kenapa itu alasannya? Ya dialah yang tahu itu, nggak mungkin kita yang tahu. Ya nggak usah muluk-muluk lah. Aku pun dulu gitu. 2 tahun, hampir 3 tahun aku Islam. Keluarga aku baru tahu aku udah Islam. Aku sembunyikan keislamanku dulu. Mama aku tuh hampir 3 tahun setelah aku Islam baru dia tahu ke Islam. Aku sebenarnya terfikir omonganmu kemarin, Farouk. Yang mana? Kau bilang masuk dulu lah, yang penting diakui. Terserahlah pekerjaan itu masih bekerja atau enggak, gitu. Iyalah, masuk dulu biar dibukakan pintunya samamu. Kau tengok diri sendirilah, gitu loh. Sama kayak analogi gudang itu tadi, rumah itu tadi. Ku cari datanya nggak ketemu, Farouk. Boleh begitu, Farouk? Gimana? Ku cari datanya, ayatnya nggak ketemu. Boleh begitu? Oh, kau baca di dalam kitab hadis Bukhari Muslim. Banyak orang-orang yang jangan hadis itu omongan manusianya. Loh, manusia itu omongannya disuruh dengar nggak? Disuruh dengar. Surah Al-A'raf ayat 21, surah Al-Jumu'ah ayat 2. Kecuali yang ngomong itu marga Sianipar, marga Siagian atau marga Panjaitan. Ini kan disuruh dengar omongannya, yang ngomong Nabi. Jadi gini, Rom, ya, yang bisa menjadi dalilnya itu begini, Rom. Di zaman Nabi Muhammad SAW saja, ya di zaman itu, Rom, banyak orang masuk Islam, karena mungkin takut dibunuh dalam perang, ingin mendapatkan harta ghanimah, ingin menikah, dibolehkan sama Nabi, dibolehkan.
Yang penting dia ikrarkan dulu. Aduh, kena ban kau nanti asapmu. Yang penting diikrarkannya dulu keimanannya, gitu. Tapi ini aja Rom, kau nggak usah syahadat aja lah Rom. Bagus. Pak ya. Makasih ya. Makasih Nanti ya Bang Faruk. Nanti kalau kau syahadat, repot nanti kau bikin. Kecuali kau janji dulu nggak ngerepotkan aku gitu. Merepotkan lah kau. Makanya. Aku orang yang kritis. Kutanya semuanya samamu nanti. Ya kalau bertanya aja nggak apa-apa lah. Insya Allah aku jawab kalau aku tahu. Di belakangku kan banyak guru Rom. Kalau aku nggak tahu aku catat, aku tanya guruku. Guruku pun juga di belakang dia banyak guru-gurunya juga. Ditanya sama gurunya. Dan alhamdulillahnya guru-guruku tuh bersanad Rom. Oh maksudnya ini dari ada turunannya gitu. Ya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Habib maksudnya. Hah? Habib maksudnya. Bukan Habib gitu loh. Cair dong. Contoh ilmu tentang baca Quran tadi, aku belajar kepada guruku. Guruku belajar kepada gurunya pegang sanad ke-30 dari Suriah. Guruku belajar kepada gurunya pegang sanad ke-29. Guruku belajar kepada gurunya megang sanad ke-28 sampai kepada sanad kedua menuju ke sanad pertama itu melalui jalur Ali bin Abu Thalib. Ali belajar kepada Nabi Muhammad SAW, itulah sanad keilmuan tadi itu. Oh maksudnya pengajaran yang memang sudah tervalidasi dari sumbernya gitu. Iya, dari sumbernya berantai dia. Jadi sebenarnya caraku tadi ketika aku mengkritik bacaanmu tadi itu kritikan yang bersanad gitu loh. Itu udah halus sekali tuh kritikan itu tadi. Beda kayak kalian kan, contoh nih Yohanes menuliskan Yohanes 1 nomor 1, Yohanes menuliskan pada mulanya. Iya, nggak ada sanaknya, nggak ada sanaknya. Udah kemarin ditunjukin Kodondi udah ditunjukin Kodondi kemarin. Itulah dia maksudku gitu loh. Tapi itulah Rom, kerennya Islam ini Rom. Itu kerennya gitu loh. Ilmunya itu nggak boleh sembarangan. Tapi aku lebih memilih ateis aja Faruk. Pusing soalnya Faruk. Yang sebelah pusing, yang ini nggak jelas pula. Udahlah. Ya sama, aku pun dulu sempat ateis Rom. Hampir setahun aku ateis Rom. Emang gitu prosesnya. Setelah baca Bible, aku sempat hampir 1 tahun ateis gitu loh. Makanya kalau kau kan ateis dadakan kau kan. Bukan ateis murni kau gitu loh. Memang dadakan kau. Orang kau dari pendeta kok. Makanya sebenarnya Rom, kalian itu pribadi, yang orang gila kalian itu. Kalian itu kalau gini aku sih. Pribadi Rom, dengar, aku pribadi lebih senang aku debat itu sama ateis Rom. Terus terang aku bilang. Jadi ku taruhkan, ku letakkan di atas meja diskusi imanku, dia letakkan di atas meja keateisannya dia. 0-0 kita. Kembali pada 0. Aku 0, dia 0. Yuk. Berarti kita murni ya, gunakan akal nih ya. Jangan dulu gunakan dogma-dogma, doktrin-doktrin, kitab suci dan yang lainnya. Nolkan ini semua. Lebih senang aku diskusi. Cair bro. Kemarin kan aku diskusi tuh sama ateis 60%. Gitu loh. Percaya Tuhan dia 40%. Siapa namanya itu? Nama akunnya Aksa kalau nggak salah. Ya akhirnya dia paham kan. Oh iya ya bang ya. Jadi mampukah kau melawan argumentasiku? Tidak, kata dia. Dia sendiri mengatakan tak mampu aku melawan argumentasimu lagi tentang keberadaan Tuhan. Itu iya si Aksa. Sekarang nggak muncul lagi dia. Gitu loh. Kalau sama yang sudah punya kepercayaan ini kan susah. Kadang nanti dia mau emosi. Ketika dia tidak mampu lagi berargumentasi, emosi dia menghujat, mencaci, memaki. Gitu loh. Iya doktrinnya.
Tapi kalau yang ateis ini nggak ada dia. Ya nol kita yuk. Kunolkan diriku, kunolkan dirimu. Yuk kita mulai diskusinya. Gitu loh. Tak akan bisa dia melampaui atau mengimbangi argumentasi kita. Tapi yang penting Rom, jika suatu saat Aku kemarin gini bilang sama Kodondi Faruk. Aku bilang gini. Karena Kodondi bilang gimana udah tahu kebenaran begini, buku-buku udah ada semua disajikan. Aku bilang ya makasih banyak lah ilmunya. Cuman ya lebih mantap lah aku bahwa yang nggak benar kelihatan gitu loh. Cuman yang benar juga belum kelihatan ini benarnya gitu loh Faruk. Ya, kau jadi lebih mantap untuk menjadi ateis kan? Setan ini orang. Tadi kau bilang gitu loh. Tapi ya begitulah Rom ya. Cuman nanti, suatu saat nanti, jika ternyata kematian telah mendatangimu, dan setelah kematian di yaumil akhir nanti ada penyesalan dalam dirimu, jangan lagi kau sebut melayat enggak? Kau melayat enggak? Kau melayat enggak? Kalau kau meninggal, kalau aku dapat informasi, ya datang aku. Kenapa rupanya? Datang aku kalau aku punya ongkos. Bah, nggak datang kalau itu namanya. Tapi cuman gini Faruk. Kenapa gini Faruk? Kenapa nanti kau bilang oknum lagi? Jangan ngomongin oknum. Nah, tapi banyak kalimat insya Allah itu pasti nggak ditepatin. Faruk, macet pula kau. Cek. Kok ngelek aku ya? Makanya sinyalmu jelek. Udah aman kok. Ya Faruk, kenapa kalimat insya Allah itu nggak pernah pasti? Nah gini, ketika makhluk ya yang mengatakan satu janji, maka dia wajib mengatakan insya Allah. Karena apa? Karena dia tahu gitu loh, yang berkehendak atas hidup dia itu Allah, bukan dirinya. Tapi ketika kita mengutip perkataan Allah ya tentang janji yang disampaikan kepada kita, itu pasti, itu sudah sebuah kepastian. Habis pertanyaanku sudah Faruk. Jadi mau syahadat kau? Mana nomormu? Kau pun gak WA akunya. Loh, belum ku WA kau. Bodoh lah. Coba kau catat nomorku Rom. Kau ping sekarang Rom. Nah, nggak bisa kan lagi online ini. Itu di paket kemarin tuh nomor WA-mu itu. Iya. Oh. Yaudahlah, nanti ku ping lah ya, insyaallah. Oke, ada lagi? Udah habis Faruk, udah habis. Materimu yang habis apa rokokmu yang habis? Materiku habis. Nah, ateis Bukan itulah. rokokmu kan? Jadi gini Faruk. Kesimpulannya bahwa terlalu banyak diskusi, makin botolnya aku sekarang. Makanya, kan dari kemarin ku bilang sama kau, kalau dalam pemahaman Islamnya kau disuruh tafakurin sekarang Rob. Sebagaimana Ibrahim juga bertafakur, nabi-nabi dahulu juga terfakur.
yang disebut dengan tahanut. Nabi Muhammad SAW juga bertahanut, merenung, mengkaji diri, gitu loh. Kau merenung saat ini, gak usah kau datang-datang ke debat-debat. Bila perlu singkirkan dulu TikTok, media sosialmu. Punya banyak waktu kau duduk atau kau tidur atau kau begolek merenung, kau begini tentang apa yang kau pahami dalam Kristen, tentang informasi yang kau dapat tentang Islam, lalu kau kaji gitu loh. Kau bedah ini antara misalkan antara air dengan minyak ini. Bagaimana kau bisa menghadirkan sesuatu di tengah-tengah air dan juga di tengah-tengah minyak yang bisa menjadikan air dan minyak itu tidak bisa menyatu. Hal apa ini gitu loh. Kaji diri dulu. Tafakur dulu kau ini datang kau ke debat-debat. Aku mana ada debat. Aku diskusi nyari ilmunya. Iya, maksud aku begitu gitu loh. Udahlah, kau kaji bertafakur aja lah. Loh, kok nggak ada kau sini, Rom? Itu yang tapping penghujat itu cabutlah kau. Jangan hujat-hujatan lah. Nggak ada hujat-hujatan di komalku. Pergilah kalian. Nggak usah nongol di komalku. Besok aku rasa sampai itu parfumnya itu, Rom, ya. Nah, besok pas sampai, kau telepon aku atau ku DM kau. Nanti aku minta nomormu ya. Ini nanti ku ping kau nanti nomorku. Aku ada rencana tahun ini ke Medan, Faruk. Jumpanya kita Medan nanti di di sana mana? bisa. Medan di mana? Jolok Sanggul. Jauh lah dari tempatku dulu, Sanggul kau pun. Nggak ada. Jakarta kau bilang jauh, udah di Medan pun kau bilang jauh. Ya udahlah. Kau DM aja lah nanti ya. Oke, siap. Thank you, Faruk. Iya. Thank you. Semoga dapat hidayah, Rom, ya. Gawat si Aram itu, Bang. Takutnya meninggal deh kan. Wih. Nah, silakan teman-teman. Adik-adik